Welcome to AKM Channel. Dukung operasional program Akademi Keluarga Muda. Dukungan Anda membantu AKM terus bergerak, menyelenggarakan kajian, pelatihan, dan program pembinaan keluarga yang berdaya, berilmu, dan berakhlak. Tunggu apa lagi? Kita mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang masih mengkaruniakan kepada kita nafas hingga detik ini, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa saling berkumpul di circle-circle kebaikan, yang masih meringankan langkah kita untuk bisa saling memahami satu sama lain. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, kepada yang Maha Rahman dan Rahim yang masih menitipkan nyawa pada diri kita, yang masih kita pergunakan sebaik-baiknya untuk merasakan nikmatnya iman dan Islam dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kabarnya? Saya manggilnya apa Ustaz ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, bunda-bunda, ada yang belum nikah? Saya berarti paling tua di sini mungkin ya. Ya, tadi sudah dikenalkan dengan Ustadz Wawan. Saya kemarin dimintain tolong untuk mengisi. Mungkin saya juga merasa belum kapasitas saya ya mengisi untuk keluarga muda, karena saya juga masih merasa jadi keluarga muda. Saya sedikit cerita ya, manggilnya ibu-ibu, bapak-bapak ya, mbak-mbak, mas-mas, teman-teman. Baik, saya perkenalan dulu ya. Asal saya dari Surabaya. Ini Mbak Vika. Oh, kamu datang Mbak Vika ya. Kita ketemu di sini, alhamdulillah. Mas Vicky nggak ikut? Oh, masih di jalan ya. Perkenalan dulu, asal saya dari Surabaya. Ya, saya lahir di Surabaya, besar di Surabaya, kemudian sampai tahun 2006 ada seseorang yang menikahi saya. Kemudian saya diajak hijrah jauh, menyeberang 2 selat ya. Bisa dibayangkan ya, yang besar di Surabaya, nggak pernah kemana-mana, paling pol itu ke Jakarta karena ibu saya orang Jakarta. Kita ya seputar Jawa aja lah ya. Terus tiba-tiba di Pinang, kemudian menikah, diajak langsung jauh gitu ya. Yang shock pertama kali sebenarnya adalah orang tua saya, bapak saya. Ya, artinya dalam shock, artinya senang anaknya menikah tapi jauh jadinya gitu ya. Jadi saya ingat betul ketika saya pertama kali berangkat dari Surabaya itu yang nangis paling keras tuh bapak saya. Saya nggak pernah lihat bapak saya menangis gitu ya. Saya merasakan betapa berartinya memiliki seorang anak perempuan. Nah, nanti yang jadi bapak-bapak ketika melepas anaknya menikah saja, belum jauh ya, itu mungkin perasaannya akan campur aduk gitu ya. Kemudian di sini tidak punya saudara. Ya alhamdulillah ya, Allah pertemukan dengan orang-orang baik, Allah pertemukan dengan tetangga-tetangga yang baik, teman-teman yang baik, sehingga di sini menjadi keluarga-keluarga baru, keluarga-keluarga yang mungkin tali kekerabatannya, tali ukhuwahnya tuh lebih erat daripada mungkin keluarga-keluarga saya di sana, karena jauh ya. Kalau butuh apa-apa harus nelpon dulu gitu ya. Sedangkan di sini saya nggak punya siapa-siapa, dan ternyata ketika vibes kita baik, kita meyakini bahwa orang-orang baik akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Nah, keyakinan itu ternyata jadi mood booster ya. Oh, ternyata benar ya, di sini ada perkumpulan pengajian juga di sini. Tanpa kita meminta itu Allah sudah menggiring kaki kita. Oh, ini ada pengajian. Oh, ini ada tempat-tempat tempat kita menimba ilmu seperti di sana. Itu akan Allah kirimkan seperti itu. Jadi jangan takut untuk yang belum menikah, mungkin suatu saat akan dibawa suami kemana, ikut aja. Bersama suami itu enak gitu ya.
Yang sudah jadi suami mungkin bawaannya memang pengennya dekat sama istri gitu ya. Baik-baik ya. Hari ini saya diminta sama Ustadz Wawan untuk mengisi tentang komunikasi. Komunikasi yang sehat. Nah, saya bingung ya. Komunikasi yang sehat, ada yang tidak sehat berarti Ustadz ya? Komunikasi. Nah, menurut teman-teman semua yang ada di sini, komunikasi yang sehat yang seperti apa? Pernah nggak kita dalam satu hari aja tidak berkomunikasi? Pernah nggak? Dari tadi pagi bangun subuh sampai detik ini, pernah nggak kita tidak melakukan komunikasi dengan siapapun? Nggak pernah ya. Mungkin hari ini kita diam-diaman sama anak, mungkin hari ini kita nggak tegur sapa sama istri, tapi kita tidak pernah tidak berbicara pada diri sendiri. Itu juga komunikasi, self-talk. Self-talk juga bagian dari komunikasi yang ada pada diri kita. Baik. Kenapa komunikasi menjadi penting? Karena komunikasi adalah bagian dari yang tidak bisa terpisah dari kehidupan kita. Mau apapun, mau ngobrol sama siapapun, yang penting adalah komunikasi. Pernah nggak teman-teman semua merasakan komunikasinya itu nggak nyampe? Pernah nggak? Sering ya. Ada yang kalau di skala 1 sampai 10, kalau ngomong sama istri, sama anak, sama teman, sama orang tua, ternyata skala ketidaknyambungannya itu kurang dari 5, ada nggak? Enggak sih kayaknya. Ada nggak? Di atas 5. Di atas 5 ya. Kalau di atas 5 mah sudah lumayan gitu ya. Kalau masih di bawah 5, di skala 1 sampai 10, di bawah 5 berarti ada yang salah. Jadi komunikasi kalau secara ilmu teoritis ininya ya, komunikasi adalah respon yang kita dapat. Communication is respond what you get. Jadi apa yang didapatkan oleh lawan bicara kita. Ketika kita menyampaikan satu pesan, bisa ketangkep nggak pesan kita kepada mereka? Ketika pesan kita bisa ditangkap secara utuh, maka artinya saluran komunikasi itu sudah berjalan dengan baik. Tapi ketika komunikasi kita nggak bisa ditangkap utuh, maka malah terjadi kesalahpahaman, malah terjadi merasa tidak dihargai atau merasa tersinggung. Berarti ada yang salah nih di komunikasi kita. Yang salahnya di siapa kira-kira? Yang salahnya di siapa? Yang menyampaikan atau yang menerima? Ayo, kalau menurut teman-teman nih, siapa yang berpihak pada yang menyampaikan? Ayo, siapa yang berpihak pada yang menerima? Oh, dia nggak bisa dikasih tahu, memang nggak nyambung nih ya. Oh, dia nggak bisa dikasih tahu, memang dia ini, gitu. Jadi kalau dari definisi komunikasi itu sendiri, ketika kita menyampaikan sesuatu ternyata responnya tidak sesuai dengan harapan, ya, maka yang perlu dikoreksi adalah diri kita. Ya, si penyampai komunikatornya, ya, orang yang menyampaikan komunikasi itu. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan komunikasi tidak bisa tersampaikan. Bisa ada beberapa penghalang-penghalang kalau dalam teorinya gitu ya. Penghalangnya apa saja? Bisa penghalang bahasa mungkin, ya. Saya dari Jawa datang ke sini asal ngomong bahasa Jawa campuran, ngomong sama teman-teman semua yang di sini nggak nyambung ternyata. Karena nggak paham, itu adalah penghalang satu, ya. Kemudian ada lagi penghalangnya mungkin mindset, gitu ya, mindset kita. Kita ngomong sama orang yang mungkin kosakatanya tidak pernah sekompleks yang kita omongkan, mereka nggak ngerti, itu juga menghalang. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan komunikasi kita tidak nyampe. Nah, ya. Kalau kita flashback lagi, ya, sebenarnya tidak ada komunikasi yang tidak nyampe, tidak ada komunikasi yang rusak. Yang ada adalah proses komunikasi yang tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan yang seperti apa? Lawan kita paham gitu ya. Pernah nggak kita ngomong sama pasangan yang sudah menikah ya, ngomong tapi diabaikan, dicuekin gitu. Atau kita ngomong sama anak malah dibilang anak cerewet.
Kita ngomong sama orang tua kita, ternyata sama orang tua kita dibilang, "Oh, kamu masih anak kecil, tahu apa?" gitu ya. Artinya apa? Berarti ada cara supaya kita bisa masuk kepada mereka. Kalau dalam ilmu komunikasi disebut dengan rapu, ya. Rapu, tulisannya raport. RAPOORT, ya, raport. Raport itu apa? Raport adalah kalau ini pacing dan mirroring. Raport adalah pacing dan mirroring, penyesuaian. Penyesuaiannya seperti apa? Bisa dari segi bahasa, dari segi kata-kata kita, bisa dari segi tingkah laku kita, mirror. Tahu mirror ya teman-teman ya? Nah, saya panggil teman-teman aja kayak nyambung ya. Kalau saya manggil bunda-bunda ada yang belum nikah gitu ya. Mirror itu cermin. Kalau pacing itu menyamakan dari segi kata-kata, verbal kita. Artinya apa? Sebelum berkomunikasi, kita harus tahu dulu manual booknya teman yang mau kita ajak ngomong. Kalau kita sudah menikah, kita mau komunikasi sama pasangan kita harus tahu dulu manual booknya pasangan kita. Dia sukanya apa? Ya, dia hobinya apa? Dia nggak sukanya apa? Dia nyamannya seperti apa? Dia nggak nyamannya seperti apa? Taunya dari mana? Taunya ya dari menggali, bisa dari orang tuanya, bisa dari teman-temannya, atau nanya sendiri ke yang bersangkutan. Semakin kaya kita dengan data itu, semakin kaya kita dengan manual book seseorang, maka kita akan cepat nyambung ketika ngomong sama orang tersebut. Ya, apalagi kalau yang baru ketemu. Nah, ini pentingnya kalau kita baru ketemu sama seseorang seperti saya sama teman-teman di sini, radar saya berusaha menangkap nih ini apa ya, yang sebelah sini nih kesenangannya apa ya, sebelah sini hobinya ngomong apa ya. Nah, dengan cara seperti itu maka saya akan bisa masuk, ya, saya akan bisa nyambung ke teman-teman semua. Ya, jadi ada namanya pacing dan mirroring ya. Kalau pacing secara verbal, kalau mirroring secara gestur. Nah, kemudian jadi salah satu penghalang komunikasi diantaranya tadi ya, kita kurangnya rapuh tadi. Rapuh bisa dilakukan kepada siapapun. Bisa kepada anak kita, teman kita, ibu kita, bapak kita, pasangan kita. Ya, caranya gimana? Ya tadi, kenali apa yang menjadi hal-hal yang dia sukai, apa yang dia nggak sukai, apa yang menjadi hal yang nyaman buat dia, apa yang nggak nyaman. Apalagi ya, hobinya apa, cita-citanya apa yang membuat kita kalau ngomong itu jadi nyambung. Nah itu kata kunci, kita bisa nyambung ke seseorang. Ya. Kalau kita nggak paham manual book lawan bicara kita, siapa dia, apa keunikan dia, ya sekedar nanya aja kan, nanya kabar, gimana. Pernah nggak teman-teman melakukan perjalanan ke suatu tempat, mengendarai transportasi umum? Boleh bis, boleh kereta, boleh kapal, boleh pesawat. Pasti ada waktu untuk menunggu, entah menunggu pesawatnya berangkat ya, atau lagi di keretanya jalan, atau di stasiun, nunggu bisnya berangkat. Pernah nggak kita duduk sendiri, terus di sebelah kita ada ibu-ibu, atau anak-anak, atau bapak-bapak, terus kita mengadakan komunikasi dengan mereka? Pernah nggak? Apa yang dikatakan pertama kali? Mau kemana, Bu? Gitu ya. Oh sama, ternyata kalau jawabannya dia satu tujuan, oh saya mau ke Bali, ternyata sebelah saya, wah sama. Nah dari situ udah masuk satu poin. Terus itu bagian dari rapuh, gitu ya. Kalau sama orang lain bisa seperti itu, jangan sampai dengan pasangan kita nggak bisa, gitu ya. Jangan sampai dengan pasangan kita kurang bisa untuk rapuh masuk pada diri mereka, nah, ya. Lewat gestur-gestur ya. Jadi lewat hobinya apa. Kadang-kadang sampai nggak nanya pekerjaan. Wah iya, oh deket Bu sama rumah saya Bu, tempat kantornya Bu, gitu ya. Oh di mana tempatnya? Akhirnya nyambung. Sampai bisa jadi tuh satu pembicaraan yang awalnya hanya perkenalan, hanya menanyakan kabar, itu bisa berujung pada koneksi bisnis. Pernah nggak ada yang pengalaman seperti itu nggak? Ada yang malah kalau yang MLM menjadi membernya gitu ya. Atau yang lagi butuh apa? Oh iya Bu, saya kebetulan lagi butuh. Nah, Allah tidak akan pernah Allah tidak akan pernah memberikan kita kesempatan yang sifatnya kebetulan. Maka manfaatkan itu dengan baik. Ya, Allah tidak akan pernah memberikan kita kesempatan yang kebetulan. Saya dipertemukan oleh teman-teman di sini bukan suatu kebetulan juga, sudah skenario-nya Allah gitu ya. Saya nggak tahu skenario Allah seperti apa, lewat Ustadz Wawan yang undang saya. Ya.
Meskipun saya berapa kali dimintain tolong, oh nanti dulu Ustaz, nanti dulu. Akhirnya ya ada waktu kosong, ya insya Allah bisa gitu. Jadi itu bagian dari ini ya. Nah, dalam ilmu komunikasi juga yang sangat berpengaruh dalam hal itu adalah kalau pada anak-anak ya, rata-rata setiap anak-anak itu menerima 460 kata-kata negatif. Ini kalau pada anak-anak ya, kritik, dan hanya 75 kata-kata positif atau yang sifatnya mendukung. Ini katanya Jack Canfield, seorang dari India ya, peneliti ini ya. Jadi komentar negatif itu lebih banyak 6 kali dibandingkan komentar positif. Sampai di sini yang mohon maaf sudah punya anak, ya, yang sudah punya anak, disadari nggak? Kalau kita mau ngomong kita catat nggak? Enggak. Terus kalau kita satu saat ngomongnya agak keras dikit, agak tinggi dikit, atau nggak baik dikit, terus ada yang ngingetin, kita tersinggung nggak? Tersinggung ya. Ada yang tersinggung? Ada. Apalagi yang ngingetin anaknya gitu ya. Saya pernah punya cerita. Saya pernah punya cerita. Kebetulan profesi saya di rumah ada yang namanya les baca. Ya, saya buka bimbel les baca untuk anak-anak. Salah satu murid saya, ibunya bercerita kepada saya bahwa dia menceritakan keluarganya. Dia menceritakan keluarganya, anaknya, karena ibunya ini nggak sadar, ya. Tapi ini jadi pembelajaran berarti untuk sang ibu, gitu ya. Jadi setiap kali belajar, si anak ini tidak pernah dipuji. Ya, setiap kali belajar si anak tidak pernah dipuji. Ketika dia dileskan di tempat kami, tidak ada satu kata pun kata yang tidak mendukung si anak. Artinya setiap kali dia berhasil membaca, kita kasih reward baik, hebat, kamu keren, kamu pinter, kamu pokoknya kata-kata yang memotivasi dia. Sampai di rumah dia belajar sama ibunya ceritanya. Kemudian si ibu memarahi dia, bukan memarahi sebenarnya ya kalau versi ibunya ya. Jadi saya ngingetin ini bacanya bukan seperti ini Kak gitu. Terus jawaban si anak apa? Ibu kalau ngasih tahu saya jangan kayak gitu, kayak bu guru, dia bilang gitu. Loh, apa yang dikatakan bu gurumu, dia bilang gitu kan. Bu guru tuh nggak pernah marahin saya, bu guru tuh selalu bilang saya tuh pinter, saya tuh hebat, seperti itu. Ya, ibunya cerita ke saya. Dalam hati saya bersyukur ya, artinya yang nyentil ternyata anaknya sendiri gitu ya. Satu kesempatan lain, ada seorang orang tua yang suka, kalau bahasa Jawanya misuh, kalau orang sini ngomongnya apa ya? Nyumpak. Suka refleks gitu ya, suka refleks nyumpak gitu ya. Nyumpak ke istrinya, nyumpak ke temennya kalau salah gitu. Suatu saat, anaknya melakukan berkelahi sama teman. Anaknya berkelahi sama teman. Kemudian pulang ke rumah, dimarahi sama bapaknya. Apa yang keluar dari kata-kata anaknya? Karena dia sering melihat bapaknya seperti itu, dia katakan kata-kata itu lagi. Bapak ini gitu ya. Bapaknya kaget dong ya. Respon yang dilakukan bapaknya apa? Marah bapaknya terus terang. Kamu dibesarkan kok ngomong seperti ini sama bapak? Gitu. Istrinya cerita pada saya. Terus saya bilang, emang bapaknya sering ngomong? Iya, sering ngomong seperti itu. Oke, berarti yang harus dilakukan seorang istri adalah mengingatkan pada suaminya. Coba Bapak ingat-ingat, kira-kira kalau kita ngomong seperti itu, nyaman nggak? Bapak melakukan itu sama saya, sama anak-anak juga seperti itu gitu ya. Jadi kembalikan lagi pada diri kita, itulah mirror ya, cermin. Ya, jadi Allah tidak akan pernah menghadirkan siapapun di sekitar kita itu tidak menjadi cermin kita. Jadi jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Misal kita ditemukan oleh seorang pasangan yang ternyata cerewet gitu ya. Bisa jadi nggak usah tersinggung dulu sama pasangan kita karena dia cerewet. Bisa jadi kita juga cerewet. Entah sama siapa, sama ibu kita, sama siapa mungkin gitu ya. Atau marah misalkan. Ceritanya apa ya? Kalau ya biasanya mudah tersinggung aja. Kalau seseorang mudah tersinggung tuh kasih jeda dulu sama diri, kasih jeda. Wah, saya tersinggung diginiin sama anak saya tersinggung dikatain gini sama istri saya. Padahal istrinya nggak sengaja mengatakan hal itu misalkan. Diam sejenak, beri jeda pada diri, mikir. Jangan-jangan saya juga seperti itu. Itu the meaning of communication sebenarnya ya. Jadi
komunikasi tidak hanya apa yang kita keluarkan, tapi bagaimana kita juga berbicara pada diri kita sendiri. Kalau tadi rata-rata anak-anak menerima kata-kata negatif itu 6 kali dibandingkan dengan komentar positif, sama dengan kita orang dewasa. Terkadang kita yang nggak sadar menyampaikan kata-kata itu ke mereka, menyampaikan kata-kata itu ke sekitar kita. Gitu ya. Ada nggak yang menyadari ketika atau menyesal ketika kita mengatakan sesuatu setelah beberapa jam, kemudian kita melihat fenomena apa di luaran sana, kita mikir, iya ya kasihan ya, tadi saya habis marahin istri saya. Seharusnya saya nggak kayak gitu. Istri juga gitu. Tadi saya ngomel-ngomel sama suami saya, seharusnya tadi saya nggak gitu juga bisa ya. Ibu ke anak juga gitu. Pas dia tidur, mikir, lihat anaknya tidur pulas, ya Allah. Saya ngapain tadi ya? Gara-gara jatuhin gelas aja kok sampai dia saya pukul kayak gitu. Atau saya kata-katain dengan kata-kata yang nggak pantas. Pernah nggak teman-teman seperti itu? Sering. Nggak apa-apa ya, sering itu malah bagus ya. Artinya kita menyadari ya. Jadi komunikasi supaya jadi sehat adalah kita aware dulu sama apa yang keluar dari lisan kita. Supaya itu bermakna kita aware dulu. Setelah aware, apa? Kita terima. Jangan ditolak. Kita terima bahwa iya ya saya salah. Saya tadi ngomong seperti ini ke suami saya. Saya tadi ngomong seperti ini ke istri saya atau ke anak saya atau ke ibu saya mungkin yang belum menikah atau ke bapak saya. Kadang itu yang berat ya teman-teman ya. Pernah nggak ngerasa berat mengakui diri sendiri kalau salah? Pernah nggak? Pernah ya. Dan itu kalau ditumpuk ya, itu jadi pressure diri kita sendiri. Artinya kita jadi luka-luka yang sedikit akhirnya nanti ketika ada pemicu trigger yang lebih besar itu jadi besar jadinya. Ya. Jadi ayo sama-sama kita aware dengan apa-apa yang keluar dari lisan kita, tuh ya. Oke, komunikasi yang baik itu bila bahasanya bersifat bahasa positif. Ya. Coba saya pengen ngetes aja ya. Biasanya kalau saya sama anak-anak di pondok atau sama anak saya sendiri itu tiap hari dulu, anak saya sekarang mondok ya. Dulu setiap hari sama anak saya sendiri setiap mau berangkat sekolah itu atau pulang sekolah saya minta sebutkan satu aja kata positif yang mewakili perasaanmu hari ini. Kata positif, bukan kata negatif. Tapi saya hari ini pengen marah, Bun. Ya udah cari kata positif yang nggak marah apa. Hari ini saya percaya sama teman saya, udah itu ambil. Yang negatif nggak usah diambil. Akademi Keluarga Muda, sehidup sesurga.